Banyak orang sesat, sebab yang dicari adalah dunia, uang dan harta. Padahal uang dan harta itu bisa seketika lenyap, apakah ditipu oleh orang atau karena bencana. Ketika terlalu mencintai uang, suatu ketika uang itu menyebabkan stres karena ditipu orang atau hartamu lenyap karena bencana. Jadikan uangmu berkah dengan sedekah dan menolong orang-orang yang susah. Allah menjamin, tidak akan ada seorang pun yang rugi karena bersedekah dengan ikhlas. Just orang yang bersedekah, rezekinya akan terus mengalir dan bertambah. Jangankan uang hilang dan harta ludes, manusia juga akan mati dan dilupakan. Jadikan uangmu dan hartamu menjadi bekalmu di akhirat. Bantu-bantu orang-orang susah dengan tulus tanpa ria. Subhanallah. Mengapa ini dijelaskan? Karena Allah ingin menunjukkan ayatnya dalam Al-Quran, surah An-Naml ayat 88. Watarol jibala tahsabuha jamidah wahiyya tamurru marras sahab. Tidakkah kau perhatikan? Jangan kau sangka gunung itu diam, tapi dia bergerak laksana awan. Itulah yang membuat satu kampung di Palu tenggelam dan lempeng itu bergerak. Bayangkan 1400 tahun yang lalu, seorang manusia ummi yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mempelajari geologi, bisa tahu bahwa bumi ini tidak diam, tapi dia bergerak laksana awan. Berarti apakah mungkin itu kalimat seorang manusia? Apakah mungkin itu kalimat seorang yang tidak pernah belajar geologi? Berarti kalimat siapa itu? Kalimat pemilik alam semesta. Namanya siapa? Allah. Ketahuannya kapan ayat itu? 1400 tahun kemudian. Ayat yang dulu ketika dibacakan Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali bingung maksudnya apa ya? Watarol jibala tahsabuha jamidah wahiyya tamurru marras sahab. Jangan kau sangka gunung ini diam, tapi dia bergerak laksana awan. Bagaimana bergerak laksana awan? Gunung. 1400 tahun kemudian hari ini kita menyaksikan bagaimana dia bergerak laksana awan. Berarti Al-Quran itu kalimat siapa? Ucapkan Bapak Ibu yang keras. Al-Quran kalimat siapa? Nabi Muhammad utusan siapa? Melalui alam semesta, melalui gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Mudah-mudahan kalimah tauhid menghujam ke dalam dada kita. Sekarang yang kedua, mengapa gempa itu terjadi? Supaya kita semua mengenal diri. Semua mengenal diri. Anda jangan membayangkan bahwa Allah itu sama dengan teman, jangan gempa dong. Udahlah, ini kan, ini yang kita deal dengan Tuhan, Robul Alamin. Kalau Anda dengan berdua mungkin sebelahnya, aduh ya Tuhan jangan begitulah, itu beda. Ini Tuhan yang Anda deal. Anda berhadapan dengan Robul Alamin yang menciptakan alam semesta, yang mempergilirkan manusia, yang satu kedipan matanya 700 tahun, Romawi naik, Romawi dihancurkan, 700 tahun, berganti-ganti manusia hanya dengan sekian saja. Anda deal dengan Allah Azza wa Jalla, Tuhan pemilik alam semesta raya. Cara berpikirnya beda dengan cara berpikir kita sebagai hamba yang tercipta dari setetes air yang hina.
Yang buminya kecil laksana debu. Yang kedua adalah kita harus paham dan sadar diri kita ini hanyalah manusia yang tercipta dari setetes air yang hina. Kita bukan raja alam semesta. Kita perlu merendahkan diri di kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fenomena gempa bumi itu, fenomena tsunami ini adalah kasih sayang Allah. Yang meninggalnya diampuni insyaallah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang korbannya wallahu alam bisawab, setelah ini akan tambah mulia akhlaknya, tambah soleh dan solehah, wallahu alam bisawab. Kacamata manusia, aduh kasihan, padahal yang sudah korban ada di surga, aduh kasihan kamu di bumi masih banyak cobaan dan ujian. Benar apa enggak ibu? Bukan berarti ya Allah jadikanlah aku korban gempa bumi supaya masuk surga, enggak aja begitu. Tidak begitu cara berpikirnya, tapi ini semua adalah pelajaran besar yang harus kita ambil. Pelajaran pertama adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mujizatnya tadi kita sudah tahu. Satu surah ya yang kita fahami. Wa tarol jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marasahab. Terbukti kebenarannya tentang bagaimana alam semesta itu sesungguhnya kalimat Allah. Surat An-Naml ayat 88. Lalu Allah menjelaskan dirinya, penguasa alam semesta raya, yang kita harus baca melalui tulisan-tulisan Al-Quran, para nabi dan rasul, dan alam yang dibentangkannya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Berikutnya fazakir innama anta muzakir, maka berilah peringatan. Allahu Akbar. Jadi kalimah itu yang kita fahami tentang Allah. Yang kedua ya tentang diri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 56. Nah kita faham sekarang, oh begini yang namanya hamba. Nggak ngerti kan? Orang hamba, saya hamba gitu kan. Nggak ngerti, nggak begitu. Hamba itu ketika sadar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada, semuanya tidak ada. Kita ini zalim. La haula wala quwata illa billah. Tidak daya kecuali kekuatan Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di muka bumi ini sirna binasa dan tetap kekal wajah Allah yang memiliki kemuliaan keagungan. Sedangkan manusia kullu man 'alaiha fan. Semua sirna binasa, rumah tiba-tiba sirna tenggelam. Masuk tuh ke dalam apa itu? Lumpur. Yang punya istri hilang, yang punya suami hilang, yang punya anak hilang. Ya memang begitulah kehidupan kita, hanyalah manusia. Kita adalah hamba. Kita selama ini belajar sains, belajar tentang teknologi, sosial, tapi kita lupa belajar ilmu tauhid. Yang kedua, setelah kita kenal Allah, ya setelah tsunami, gempa bumi, satu, paham supaya paham tentang Allah. Nah permintaan itu tuh pernah diminta oleh Nabi Musa. Ketika di depan gunung Tursina, Musa berkata, Robbi arini anzur ilai. Tuhanku perlihatkan kepadaku agar aku bisa melihat gunung Tursina itu. Kamu tidak bisa melihatku Musa, lihat gunung itu. Kalau dia tetap tegak di hadapanmu, engkau bisa melihatku. Dan tiba-tiba gunung itu hancur, Musa pingsan. Barulah di situ Musa mengakui kebesaran Allah. Tujuannya apa? Supaya memasukkan tauhid ke dalam
hati. Nabi Ibrahim juga sama. Itu Musa 2500 tahun yang lalu. Nabi Ibrahim 5000 tahun yang lalu juga minta, ya Tuhanku perlihatkan bagaimana engkau bisa menghidupkan orang yang mati. Awalam tu'min, kamu gak percaya? Kata Allah. Qala bala walakilat ma'inna qalbi, aku ingin keyakinan itu menghujam ke dalam hati. Ambil 4 ekor burung cincang olehmu, letakkan di puncak gunung, panggil olehmu, dan ketika dipanggil, burung itu hidup lagi. Barulah Allah mengatakan, innallaha azizun hakim. Ucapkan, innallaha azizun hakim. Maka bertambah masuk keimanan. Tetapi umat Nabi Muhammad, Anda bagaimana? Kalau Anda tiba-tiba minta, coba 4 ekor burung taruh di situ, Anda jadi zaman sekarang nggak sesuai. Umat Nabi Muhammad bukan itu. Umat Nabi Muhammad nih, pegang di sininya. Iqra, ucapkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ikuti, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ikuti, khalaqal insana min alaq. Ucapkan, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanallah. Terus, walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ulangi lagi. Maha suci Engkau Allah, segala puji hanya bagimu, tidak ada Tuhan selain Engkau. Allahu akbar. Sudah paham? Apa? Lempeng, lemper. Udah lapar, ya lempeng, mau naon lempeng. Makanan apa lempeng? Lempeng itu tektonik, ya, lapisan yang bergeraknya berapa sentimeter per tahun? 2 sentimeter, ya. Nah kemudian akhirnya manusia hilang gitu. Ada yang masuk ke dalam lumpur, semuanya, ya itulah hakikat manusia. Itulah yang disebut dengan hakikat manusia sebagai hamba yang tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa kecuali dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Ini pesan penting yang harus dipahami supaya kita kenal diri kita. Karena mengapa? Kejadiannya, kalau ini tidak terjadi gempa, kalau tidak terjadi tsunami, manusia lupa. Ya apa enggak Ibu? Lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya apa enggak Ibu? Lupa dirinya itu siapa? Ya apa enggak Ibu? Bapak? Lupa. Jadi sesungguhnya fenomena ini kebencian, kemurkaan, atau kasih sayang Allah untuk kita. Kasih sayang Allah untuk kita. Ditegur sama ustadz gempa, kiai haji tsunami. Al-Mukarram Kiai Haji Gempa bin Tsunami, itu guru kita. Jadi seharusnya orang Indonesia itu adalah orang yang paling soleh karena hidupnya punya 2 ustadz yang galak, namanya tsunami dan gempa bumi. Sekali-kali nggak mau juga sadar, digoyang lagi, la ilaha illallah, goyang lagi, la ilaha illallah. Tujuannya adalah supaya kita selamat dunia dan akhirat. Kita cerita bukan diri Anda, tapi dari generasi ke generasi, ratusan generasi berikutnya, berapa juta manusia terselamatkan akibat dari gempa di Donggala dan tsunami. Berapa yang tauhidnya sadar kembali melihat itu? Banyak nggak? Dunia, seluruh dunia sadar subhanallah, la ilaha illallah. Saat itu manusia terbuka, dan berapa orang yang sadar. Dan ketika hal ini tidak dimiliki, kesadaran tentang Allah, maka banyak manusia menjadi Fir'aun. Banyak gak manusia saat ini punya masalah? Rebutan ini, rebutan itu, korupsi di mana-mana. Berbagai kejadian sosial terjadi. Ada anak membunuh ibu, ibu membunuh anak, teman membunuh teman, hanya karena sepak bola saling bunuh.
Banyak fenomena yang membuat makin rusak, makin rusak, makin rusak. Boro-boro ingat Allah, ingat diri saja lupa. Nah, ingat diri ada 3 ya. Siapa kita, di mana kita, mau kemana kita. 3 hal yang harus kita pahami. Siapa kita, diri kita ini siapa. Kita ini hanya hamba Allah. Ucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita ini siapa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, kesadaran seperti ini membuat kita sadar, oh kita ini hamba ya. Ya beginilah kehidupan. Hanya untuk supaya sadar siapa kita. So kalau kita tidak sadar siapa diri kita ini adalah burung, ya burung. Tetapi menyangka dirinya ikan, berenang. Ya paru-paru basah, betul? Dirinya ini menyangka bahwa dirinya ini adalah kura-kura. Wah, ngajak balapan lari. Mengapa? Karena tidak sadar siapa dirinya. Nah, kejadian seperti ini adalah sebuah kejadian ketika manusia lupa hakikat kehidupan dirinya hanyalah seorang hamba di hadapan Allah. Kalau seluruh orang Indonesia dirinya hamba, ada nggak saling hoax, saling menjatuhkan lagi di antara kita? Hoak-hoakan ada nggak? Rebut-rebutan, kekuasaan, bisa-bisa orang ambillah mangga wesok atulah. Betul? Korupsi ada nggak? Nggak akan ada. Menyakiti sesama membunuh? Nggak akan ada. Tapi sekarang berapa yang terbunuh setiap hari? Korban narkotika sehari berapa? Yang meninggal 50 orang sehari. Miras 50, 100 orang, lebih hebat dari tsunami, lebih hebat dari gempa bumi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ucapkan yang keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ucapkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, ampuni kami semua ya Allah. Sudah paham? Kalau tidak disadarkan, berapa banyak lagi orang yang mati akibat narkotika? Berapa banyak lagi orang yang mati akibat bunuh diri? Berapa banyak lagi korupsi yang terus berjalan tiada henti? Berapa banyak lagi orang saling menjatuhkan dan saling membenci? Berapa banyak lagi kerusakan akibat LGBT dan seterusnya? Berapa banyak lagi yang terjadi akibat kita tidak paham siapa diri, di mana diri, mau kemana diri. Coba kita lihat, manusia berlomba-lomba untuk mengejar sesuatu yang tidak pasti. Manusia saling menyakiti, padahal sesama saudara cuma karena beda bola, bahwa ini adalah Persib, ini Persija. Membunuh ciptaan Allah yang sempurna. Dan kalau ini dibiarkan akan terus lama-lama hancur nggak bumi ini? Hancur nggak manusia ini? Belum lagi ketidaktentraman, banyak yang hatinya tidak tentram, gelisah, akibat tidak mengenal arti kehidupan, hidupnya dirundung masalah.
anak dan suami, anak dan bapak, suami dan istri, anak dan ayah, semuanya tidak memegang prinsip kepada Allah, masing-masing mementingkan diri sendiri. Di kantor masing-masing merasa yang paling penting, yang paling hebat. Di kelompok partai merasa yang paling benar, yang lain salah. Lupa siapa dirinya, di mana dirinya, dan mau kemana dirinya. Lupa dirinya hanyalah seorang hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, lupa seperti inilah yang harus kita sadarkan. Kalau manusia, Nabi sudah tidak bisa menyadarkan, Rasul tidak menyadarkan, ayat Quran belum juga, alam semesta dibentangkan belum, maka perlu dicubit sedikit. Nah, yang nyubit siapa? Kiai Haji Gempa Bumi bin Tsunami. Karena tanpa izin Allah itu semua tak terjadi. Saya ingin memandang ini secara spiritual, memandang ini secara hikmah untuk generasi-generasi yang masa datang. Betapa ruginya kita kalau kejadian seperti ini, kejadian besar yang saya sebut the moment of truth. Saya namakannya ada the moment of greatness. Apa bu ucapannya? Tawe gitunya. Naon greatness. Sebuah momentum tauhid. Kalau ini terlewati, betapa ruginya kita. Pesan-pesan Allah tidak kita baca, barulah kita faham mengapa baginda Muhammad SAW menangis ketika surah Ali Imran 191 diturunkan. Apakah bunyinya? Ucapkan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Lanjut, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Lanjut, Rabbana innaka man tudkhilin naro faqad ahzaita wa man lidzalimina min ansor. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Subhanallah. Ucapkan lagi. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus yang keras. Lantas apa solusinya sekarang? Kenyataannya adalah kita hidup di Indonesia, bukan di Switzerland yang nggak ada gempa, benar? Kita hidup di Ring of Fire, sabuk gunung berapi. Kita hidup di atas 3 lempeng yang tidak stabil, yang bergerak laksana awan. Watarol jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marrasaha. Di mana 2 hal, yaitu lempengnya ini bergerak berapa sentimeter per tahun? 2 cm per tahun. Ketika dia bergerak, satu saat diam atau dia akan bergeser. Deng, ving, tsunami. Kita hidup di situ. Ditambah lagi gunung berapinya memanjang dari mulai barat di ujung sana Aceh, terus Sumatera Utara, Sumatera Barat, terus sampai ke Papua, itu semuanya gunung berapi semuanya.
Lalu Anda tinggal di atas itu. Itu bencana, musibah Anda lahir di sini atau kasih sayang Allah. Seharusnya dari semua orang di muka bumi, manusia paling soleh harusnya orang mana? Ayo yang keras. Seharusnya orang yang paling soleh dan solehah di muka bumi orang mana? Orang Arab atau orang Indonesia? Mengapa? Karena bumi yang dipijak ini bergerak 2 cm per tahun. Bumi yang dipijak ini terpecah menjadi 3. Dari lempeng Pasifik di belakang kita, lempeng Eurasia yang menghubungkan dekat sekitar Thailand ke sana, lempeng Indo-Australia di bawah, dan semuanya sedang bergerak tinggal goyang. Nauzubillah min zalik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina. Seharusnya orang kiri kanan itu orang yang paling soleh di muka bumi. Coba lihat wajahnya, coba soleh nggak itu, coba lihat. Tepuk bahunya, sing soleh ya, soleh. Tobat gitu. La ilaha illallah. Terus la ilaha illallah. Tetapi Allah itu kalau memberi problem pasti memberi solusi. Ya atau tidak? Semua penyakit pasti ada obatnya. Semua diciptakan berpasang-pasangan. Perempuan pasangannya laki-laki, laki-laki pasangannya perempuan. Jangan salah, kalau salah itu dilarang oleh Allah. Semua pasang-pasangan, sakit lawannya sehat, malam lawannya siang, lapar lawannya kenyang. Ketakutan Indonesia lawannya adalah obatnya tauhid. Ucapkan la ilaha illallah. Jadi tidak cukup dengan ilmu ekonomi saudara-saudaraku yang bager, yang cakep, yang kasep, yang ganteng. Nggak cukup ilmu IT, teknologi, disruptif era, digital, handphonenya canggih. Nggak cukup, Ibu. Nggak cukup ilmu psikologi, Ibu, Bapak, nggak cukup. Nggak cukup ilmu ekonomi mikro, ilmu ekonomi makro, nggak cukup. Nggak cukup ilmu teknologi apapun, sosial, budaya, tidak cukup. Ada satu ilmu yang tidak dipelajari di bangku kuliah. Tidak cukup ilmu psikologi paling modern S1, S2 sampai S10, S100. Kita sudah lihat bagaimana konsep ekonomi untuk membangun sebuah kota di Palu tiba-tiba runtuh binasa. Kita perhatikan bagaimana ilmu geografi, semua ilmu pengetahuan, teknologi semuanya dihilangkan oleh Allah karena Allah ingin mengajarkan satu ilmu besar, ilmu tauhid. Ucapkan kalimah la ilaha illallah. Allazina amanu wa tatmainnul qulubuhum bizikrillah. Hanya dengan ingat kepada Allah lah hatimu tentram. Hanya dengan ingat kepada Allah hatimu tentram. Coba kalau seandainya tidak ada ilmu tauhid, orang mau bikin gedung apa tidak? Tidak. Nanti bikin gedung kalau gempa kumaha. Betul? Mau bikin pasar, nanti kalau kena tsunami bagaimana? Buat apa? Tidur sajalah ini. Nunggu gempa. Benar? Tidak ada orang yang membuat pasar. Mengapa? Toh juga nanti ada tsunami, betul? Nggak ada yang mau berkeluarga. Buat apalah saya kawin dengan kamu? Nanti juga tsunami.
Coba lihat kiri kanan tuh. Ah, saya mah nggak maulah investasi, buat apa toh tsunami? Buat apa punya rumah bagus nanti tsunami? Sudah nggak usahlah olahraga, nanti juga meninggal. Kalau seperti ini bangsa ini bisa maju apa tidak? Jadi bisa tidak kita membangun Indonesia hanya berlandaskan ilmu ekonomi, hanya berlandaskan ilmu psikologi, hanya berlandaskan ilmu hukum? Tidak bisa. Ada satu ilmu penting yang siap untuk menghadapi goncangan, yang siap untuk menghadapi bencana, ilmu tauhid. Ucapkan la ilaha illallah. Ayatnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah asluha sabitu wa far'uha fis sama. Perumpamaan akarnya menghujam ke dalam bumi. Pegang dadanya, menghujam, ikuti. Akarnya menghujam ke dalam bumi. Tangannya, batangnya menjulang ke langit. Dan mengeluarkan tangannya, mengeluarkan buahnya, tangannya ikuti dengan seizin Tuhannya. Kalimat apakah itu? La ilaha illallah. Namun syukurnya Kang Nanan ya, founding fathers kita tuh ngerti cara membangun Indonesia. Hebatnya founding fathers. Karena itu sila pertamanya Kang Nanan apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan. La ilaha illallah. Terus la ilaha illallah. Ulangi lagi. Ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang keras satu sok. Ulangi lagi. Kalau hati itu tidak tentram, hati tidak tenang, bisa nggak berdagang? Kalau hati tidak tenang, hati tidak tentram, bisa nggak belajar? Kalau hati tidak tenang, hati tidak tentram, bisa nggak buat pasar? Kalau hati tidak tenang, hati tidak tentram, bisa nggak bikin masjid? Kalau hati tidak tenang, hati tidak tentram, bisa nggak membangun Indonesia? Terus bagaimana dong membangun hati yang tenang, hati yang tentram, sementara kita hidup bersama dengan 1000 gunung berapi yang senantiasa gempa tektonik datang mengancam, hidup di antara 3 lemper. Naon bu? Lempeng. Ingat saja, lemper, ngempeng, lempeng. Ya, hidup di antara 3 lempeng, lempeng Pasifik, Eurasia, semua lempeng itu bergerak. Terus apa yang membuat kita tentram? Kalau kita berprinsip kepada keluarga, keluarga bisa hilang tidak? Kalau kita berprinsip kepada keluarga, apakah keluarga bisa dipertahankan atau kena gempa? Kalau kita berprinsip kepada harta, apakah harta bisa dipertahankan selamanya? Kalau kita berprinsip kepada harga diri, apakah harga diri bisa dipertahankan selamanya? Jadi apa yang bisa kita pertahankan supaya kita tenang, tentram, dan tetap bisa bekerja memberi manfaat? Prinsip apa itu? Ucapkan. Yang keras,
La ilaha illallah, tauhid. Jadi tauhid itu penting bukan hanya untuk umat Islam. Seluruh dunia harus belajar ilmu tauhid. Seluruh dunia harus paham ilmu tauhid. Hanya dengan ilmu tauhid hati menjadi tentram. Hanya dengan ilmu tauhid hati menjadi tenang. Hanya dengan tauhid ilmu kita akan bisa dimanfaatkan. Itulah kalimat la ilaha illallah. Balik lagi, semua diciptakan berpasang-pasangan. Benar? Sakit ada obat, siang ada malam. Gempa ada solusi. Apa solusinya? Hati tentram. Apakah hati tentram? Hati yang senantiasa ingat pada Allah. Allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah. Obatnya apa? Obatnya apa Ibu? Alatnya apa? Kan ada seismograf untuk memonitor apabila ada gempa. Alat kita apa? Sholat 5 waktu sehari semalam. Sholatnya menghadap apa? Kiblat. Kiblat adalah didirikan oleh siapa? Nabi Ibrahim. Kenapa sholatnya ke arah kiblat sehari 5 kali? Karena kehidupan juga tiada pasti. Kita baru saja sedih dengan bencana tsunami di Donggala dan juga tsunami yang ada di Palu. Tiba-tiba belum sadar, air mata kita pun belum kering, tiba-tiba ada banjir bandang di Sumatera Utara, di Mandailing Natal, dan di Sumatera Barat di Kabupaten Pasaman. Ada Agim? Oh, alhamdulillah ada Agim datang ini. Alhamdulillah AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kuncinya apa? Kuncinya apa? La ilaha illallah. Nah, sebagai penutup saya ingin sampaikan. Saya di situ ya. Walau anna allal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, Allah berikan baginya barokah dari langit dan bumi. AA sudah datang, tapi sebelumnya saya mau ngetes siapa yang hafal Asmaul Husna, angkat tangan. Alhamdulillah. Asmaul Husna itu nadanya saya temukan di depan pintu Ka'bah di tahun 2001 di zikiran pertama kali di Padang Arafah. Coba tes ya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Razak ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi ya Mu'iz ya Muzil ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'id
ya syahid ya haq, ya wakil ya qawi, ya matin ya wali, ya hamid ya muhsi, ya mubdi'u ya mu'id, ya muhyi ya mumit, ya hayyu ya qayyum, ya wajid ya majid, ya wahid ya ahad ya somad, ya qadir ya muqtadir ya muqaddim ya muakhir, ya awal ya akhir, ya zahir ya batin, ya wali ya muta'ali, ya bar ya tawab, ya muntakim ya afu ya rauf, ya malikal mulki ya zal jalali wal ikram, ya muqsid ya jami, ya ghani ya mughni, ya mani ya dar ya nafi, ya nur ya hadi ya badi, ya baki ya waris, ya rasid ya sabur, ya Allahu ya Allah. Semua ya Allah. Hamda syakirin, hamdan naimin, hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, kami mohon padamu magfirahmu, ampunanmu kepada bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami telah membaca kalimahmu, kami telah mendengar peringatanmu, kami merasakan kehebatan dan kemuliaanmu. Berikan kami kesadaran, berikan kami ketulusan, keikhlasan, ketabahan untuk menerima segala ujian dan cobaan. Jadikan bangsa ini bangsa yang soleh, bangsa yang solehah. Bangunlah bangsa kami, bangkitkan bangsa kami menjadi hamba yang dibanggakan oleh kekasihmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong kami, tolong pemimpin kami, tolong keluarga kami, tolong bangsa kami. Engkau maha besar, engkau maha mulia, kepadamu kami bergantung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Al-Fatihah.